mereka nyanyi. Kalau yeah. nggak Bagimu Negeri, itu yang Tanah Airku, tidak kelupakan itu, nyanyi bareng-bareng lah. Yeah. Indonesia Pusaka ya itu Indonesia Pusaka. Nah ini kan pas mereka udah siap nyanyi, kan biasanya nggak pakai musik tuh, bener-bener sama penonton doang. Dinyanyiin lah biar memang apresiasi gitu. Terus kebiar kan, terus pakai band gitu kan. Nah, pemain bingung, penonton bingung gitu. Panitia stres, terus kan ada klarifikasi juga udah kan panjang kan. Jadi ya tahu deh kalau menurut lo. Tapi kalau nyanyi lagu Rindu gimana? Ya itu kan kalau penjelasan dia kan dia minta turunin tuh lagu itu. Tapi katanya nggak ada larangan kan. Gitu. Ini kan sebuah ritual yang coba diganti lah. Mungkin dimodernisasi atau dimodernisasi. Enggak, tapi nggak bisa. We do not accept that. Hal kayak gitu, don't do that dalam sepak bola. Boleh gue tahu nggak kenapa why-nya aja, coach? Ya orang sepak bola itu loyalitasnya tinggi. Satu-satunya faktor yang membuat bangsa ini menjadi satu ya sepak bola. Setelah pemilu fitnah hajar-hajar ke sepak bola. Bahkan fans gue yang benci gue sama yang ngefans sama gue, kardus sama domba, ini bersatu untuk dukung timnas sepak bola. Iya. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Iya. Gimana? Enggak. Dengan bahkan orang politik, orang entertainment itu nganggap, tergantung juga ya. Menganggap sepak bola itu sebelah mata. Tapi ternyata fansnya dan banyak banget di dan Indonesia hardcore nih. Di Indonesia. Tapi sebenarnya menurut gua kalau ritualnya dijalanin dulu, Habis itu baru silahkan betul, aja. Ada yang bisa nyanyi bareng. Kan sekarang banyak penonton bola baru juga, yang betul. Bukan hanya yang dulu lah. Sekarang banyak penonton-penonton baru yang udah dikasih julukan-julukan juga tuh, penonton FOMO dan lain-lain. Tapi menurut gua itu hal yang bagus sebenarnya buat bola kan. Tapi karena dia hajar yang ritualnya, jadi itu yang kemudian jadi rame. Kalau kita lihat kan kemarin mulai ada fan cam juga kayak di NBA, yang lo lihat ke muka lo ada di layar terus disuruh emojinya. Jadi itu kan kayaknya emang adaptasi dari kemarin waktu Piala Dunia basket udah pakai itu. Tapi terus, ritualnya biasanya pakai DJ segala macam. Tapi kan lagi-lagi itu juga basket. Nah bola ini memang terakhir itu kalau kayak di Islandia kan mereka yang tepuk tangan, Viking claps, ada yang pakai apa tuh namanya drum. Nah kalau kita tuh nyanyi itu sebenarnya. Jadi kayaknya gara-gara itu doang tergantikan, akhirnya kena rujak ya. Kena rujak. Anang, padahal kan sebenarnya dia talent ya. Iya, Anang talent. Kita kan talent kan. Bukan salah Anangnya. Tapi kasihan aja gue. Ya panitianya juga salah dong harusnya. Iya, panitia. Karena kenapa mereka nggak peka dan nggak ngerti tentang hal ini kan? Ya menurut gue mirip dengan Towel kan dilempar botol tuh di waktu yang sama. Itu kan juga pertanyaannya bagi gue bukan Towelnya. Kok berani nggak datengin Towel gitu kan artinya. Kontroversinya. Kalau kita kan talent, kalau emang cocok ya kita berangkat kan gitu. Iya benar sih kalau kita bicaranya gitu. Iya kan kalau as a talent gitu. Iya kalau gitu. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam dengan orang bola. Karena kita nggak butuh apa-apa. Just don't touch our world itu sebenarnya privilege-nya kita gitu. Privilege kita dan itu banyak banget. Jangan lu ganggu. Gitu Jangan lu ganggu. Bener. Ini contoh ya, ada salah satu seleb artis yang ngetop bikin akun tentang bola. Kagak laku bos. Nggak dilihat. Kenapa? Iya karena they don't care. Orang bola itu nggak peduli lu siapa, lu mau ngetop kayak pinter, ganteng dan lain-lain, nggak peduli. Orang bola yang bahas harus dibahas sama orang bola. Iya benar. Paling cewek-cewek alay yang peduli pemain ganteng ya. Iya. Dan itu kan cuma segelintir. Ya tapi kalau pemikirannya kayak dia semua, kita jadinya segmen bolanya yang nonton yang segitu doang. Betul. Jadi menurut gue memang tetap harus ada pembaruan yang penonton yang tadinya nggak nonton bola ikut, tapi tidak merusak, tidak mengganggu ritual-ritual yang memang biasa mereka lakukan. Contohnya kalau kayak pendukung garis keras itu kan mereka nggak mau selfie, mereka nggak mau ada di tribun itu nggak boleh ada kamera. Mereka nggak. Gue dulu pernah, padahal gue resmi dari sponsor. Lu sering kan dulu? Gue bawa kamera ke stadion kan dirujak gue. Gitu. Jadi emang ada beberapa
sektor yang kita juga jangan sampai mengganggu yang udah menjadi regulasi tidak tertulis. Oke, artinya adaptasinya pelan-pelan lah ya. Betul. Ya. Tapi adaptasi harus dong. Menurut gua harus. Nggak, perubahan yang lu tadi sebut jangan sampai cuman ini harus ada perubahan, banyak orang masuk, contoh yang cewek-cewek. Itu gue setuju, cuman ini kan berjalan secara alami. Oke. Pada saat ada yang protes, oh ini FOMO, ya kita jelaskan. Kita lihat di Eropa lah, Eropa Barat lah terutama. Sepak bola itu kan sebuah event yang entertain. Dalam arti keluarga ke sana, cewek ke sana. Gue dukung cewek-cewek datang, lebih baik lebih bagus. Nah, kalau bisa keluarga juga lebih banyak ke sana. Tapi ini kan hanya terjadi di timnas. Di level klub belum. Nah, semoga kedepannya terjadi juga di mana sepak bola orang ke stadion itu nyaman dan aman. Tapi kan kalau gini, ini kalau kita lompat ya ke cewek-cewek tadi ya. Ini kan kalau sampai jadi grupis juga berbahaya buat buat mereka untuk pemain-pemain ini kan bahaya. Loh, di Paris itu sampai dibikin anjang rantai seks. Supaya nggak terjadi hal seperti itu. Ini kan bukan band. Kalau band ini kan tidak kompetitif. Kalau ini terganggu dengan wanita-wanita, itu grupis-grupis bisa gila loh. Kan kembali lagi tergantung reaksi dari pemainnya. Ya reaksi pemain kalau namanya cowok mah cowok aja Pak. Enggak, that's not true. Karena lu di timnas itu pasti ada koridor yang sangat ketat, di mana lu boleh mengikuti yang kayak keluar malam atau apa. Enggak boleh semua. Ya berarti harus dijagain kan. Itu udah standar. Semua pemain timnas, mau zaman gua aja timnas udah tahu semua di mana mereka boleh bergerak, di mana tidak. Karena ini kompetitif bro, maksud betul, gue. But still dia professional. Ya itu dia. Ada kode etik yang mereka nggak boleh harus langgar. dijagain dong. Harus lu mau dijagain. cewek tergila-gila dan sebagainya, tapi nggak bisa tuh masuk Nggak ke bisa, kamar, nggak bisa begitu. Betul. Gue tuh nonton filmnya Rocky Balboa, Rocky-nya Ya. Stallone kan, dia lagi tinju, terus tiba-tiba ada cewek-cewek datang minta tanda tangan. Itu kan pelatihnya kayak lu gitu tampangnya. Pelatihnya kan marah-marah kan. Kecil itu. Iya kan pelatihnya marah-marah kan. Get away from here, get away. Ya. No girls katanya. Terus dia bilang, no girls, girls weaken your leg. Kata gitu kan. Terus waktu Rocky-nya ngomong gitu, terus Rocky-nya bilang, ya but I like those girls. Then let them train you. Tapi dari dulu tuh belum zaman sosmed juga emang udah begitu sebenarnya. Iyalah. Cuman kan nggak gara-gara sosmed lebih jadi kelihatan. lebih kelihatan. Jadi nggak bisa diam-diam. Nggak bisa ngomong lagi gitu. Iya. Maksudnya berarti ketika jadi diawasin begitu ya pemain juga harus lebih aware lah. Iya. Dan betul nggak bisa tergantung sama pemain ya kan, harus ada juga aturan. harus ada yang ngejaga gitu. Karena kadang-kadang zaman dulu ya kayak pemain itu malah bagaimana biar ngakalin yang jagain itu. Iya betul. Supaya tetap bisa wisata dia malam-malam. Ya benar. Ya berarti aturannya harus kuat kan. Betul. Harus ketat. Lu lah taruh di sana, Bros. Siapa? Lu. Ya, mau gue polisi apa? Tapi kan lebih seru juga, lebih banyak yang harum yang datang, lebih banyak yang enak. You have to know. Ini gue kasih contoh aja ya. Gue puluhan kali keluar negeri waktu itu dengan timnas futsal. I never do stupid things. Kenapa? This is my job. I have to be professional. Okay. Sementara yang lain-lain macam-macam dan I demand that from my players juga. Nanti kalau udah selesai selalu mau ngapain? Ya kalau kerja, latihan ya kan, jangan terganggu emosi. Pokoknya kalau karena kompetitif loh. Lu kehilangan sedikit momen aja lawan lagi latihan nih. Betul. Itu ya, gue sering banget ngirimin video ke Aska. Lu tau gak? Itu kalau di Cina, anak-anak kecil itu sit up sampai nangis-nangis loh. Sit up sampai nangis. Cina mah gila. Gila kan? Kalau ngegam split ditarik-tarik gitu kan. Gue bilang, nih kamu latihan males-malesan somewhere in China, this little girl. Ada anak umur 7 tahun tuh di Cina tuh lagi nangis-nangis split tuh. Kayak gila. Bro, tapi ngomongin cewek-cewek tadi, selebgram tuh kan sekarang banyak artis-artis selebgram duduknya di VIP ya, bukan pemain-pemain.